Yang ketiga adalah merger and acquisition, atau biasa disebutnya kalau orang-orang consulting itu bilangnya M&A. Nah, ini adalah suatu capital allocation yang gua pribadi itu kurang suka, ya. Jadi gua kalau lihat perusahaan yang suka M&A ini gua biasanya hindarin. Karena M&A itu kebanyakan jadi capital destructor, ngancurin capitalnya dan ngancurin shareholder value. Jadi M&A itu apa? Ketika ini ada perusahaan besar, ya, ini ada perusahaan besar lagi, mereka bisa merger. Atau ada perusahaan besar, lihat perusahaan yang kecil yang bisa jadi saingannya, atau yang bisa sinergi dalam bisnisnya, dia caplok untuk diakuisisi. Tapi dari sekian banyak yang berhasil nih sebenarnya dalam sejarah dunia ya, kebanyakan yang gagal melakukan M&A ini. Nggak banyak yang berhasil ya. Bisnis yang besar yang bisa retain shareholder value itu nggak banyak yang melakukan M&A secara konsisten dan berhasil terus. Contoh, banyak yang biasanya banyak gagalnya dulu baru justru berhasil. Microsoft tuh tahun 2013 dia akuisisi Nokia dan itu ya kita tahu lah gagal total. 2016 dia akuisisi LinkedIn dan juga sekarang OpenAI yang berhasil. Tapi kebanyakan dari yang diakuisisi sama Microsoft ini jadi kegagalan total. Dan ini 2013 ketika Microsoft itu acquire Nokia, itu ngehancurin banyak sekali shareholder value dibanding dia melakukan yang keempat nanti yang gue membahas capital allocation ini. Jadi kalau tanya, lu prefer perusahaan yang seperti apa? Yang fokus di growth capex, R&D advertising, atau justru yang suka M&A? Gue akan jawab, gue suka perusahaan yang udah pasti dia growth capexnya. Misalnya perusahaan seperti H&M, ya. Itu gue suka banget. Ketika COVID malah, orang kan pada takut buka outlet. Tapi ketika COVID, dia lihat itu sewanya murah, dia hajar. Buka sehari satu. Itu gue suka tuh. Jadi, preferensi pribadi gue biasanya avoid bisnis yang heavy-nya justru di M&A. Menurut gue tuh artinya biasa mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan dengan capitalnya.